menyelesaikan gelombang serangan udara terbarunya ke Iran. Pejabat Iran mengatakan serangan AS telah menewaskan lebih dari 35 orang dan melukai lebih dari 300 lainnya. AS dan Iran saling serang beberapa hari terakhir dan menebar ancaman baru ke Selat Hormuz. Serangan terbaru ini juga menjangkau daerah-daerah di sekitar ibu kota Iran, Teheran, untuk pertama kalinya. Iran membalas dengan tembakan rudal dan drone yang menargetkan Bahrain dan Kuwait. Rabu malam, rudal pencegat ditembakkan dari pangkalan militer Amerika Serikat di Irak untuk menghalau rudal-rudal Iran. Rudal pencegat diluncurkan ke target bercahaya di langit Erbil. Dilaporkan, beberapa drone Iran berhasil ditembak. Militer Iran meluncurkan gelombang 9, Operasi Thunderbolt, sebagai balasan gugurnya 7 perwira Angkatan Darat Iran. Drone kamikaze diluncurkan menyasar radar, sistem komunikasi, hingga depot bahan bakar di pangkalan Al-Azraq, Yordania. Sementara operasi Thunderbolt ke-10 menggunakan drone Arash ditunjukkan ke Bahrain dan Kuwait yang menyasar pertahanan udara serta hanggar yang mendukung pesawat Amerika. Di tengah meningkatnya eskalasi konflik Iran dan Amerika Serikat di Selat Hormuz, media Iran melaporkan sebuah kapal kargo tenggelam di Selat Hormuz setelah tabrakan dengan kapal lain hingga terbelah dua. Peristiwa ini terjadi saat kapal sedang berlabuh di perairan dekat Bandar Abbas, Iran. Otoritas Iran bilang 23 awak kapal berhasil dievakuasi dengan selamat. Seluruh awak kemudian dipindahkan ke Pulau Qasem dan dalam kondisi sehat. Dalam sebuah wawancara dengan Fox News, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan AS berencana meluncurkan serangan terhadap Iran dalam 2 hari dan serangan akan berlanjut hingga diinstruksikan berhenti oleh Trump. Trump menargetkan pembangkit listrik dan jembatan jika Iran tidak kembali ke meja perundingan. Literally 2 days ago, we had a deal, and then they broke it at the last moment. They broke, but we're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week, it gets really bad for them because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate. Iran pun mengancam balik. Muhammad Bagher Kalibaf, ketua parlemen sekaligus negosiator utama Iran, menyatakan bahwa militer Iran memiliki kebebasan penuh untuk mengambil tindakan tegas terhadap agresi AS. Kalibaf menambahkan bahwa Amerika Serikat berupaya menggunakan kekuatan militer untuk melemahkan pengaturan Iran atas Selat Hormuz. Ancaman terhadap jalur perairan tersebut disebut Iran merusak kesepakatan sementara dan kini berisiko terjerumus ke dalam perang terbuka. Pernyataan Kalibaf dibacakan oleh presenter televisi Iran. در طول مذاکرات با ایستادگی ترتیبات ایرانی تنگه هرمز را در تفاهمنامه تثبیت کردیم و آمریکا که به لحاظ حقوقی دستش خالی است می‌خواهد با زور این نظم را در تنگه هرمز کم اثر کند، ولی ما باید بایستیم تا حقوق ملت محقق شود.
Saudara, ancaman Amerika Serikat memanaskan tensi di Timur Tengah. Trump bilang akan serang pembangkit listrik Iran jika Teheran tidak segera mencapai kesepakatan yang diinginkan oleh Washington. Ancamannya tak lagi menyerang fasilitas militer, namun infrastruktur vital bagi masyarakat sipil. Lalu pertanyaannya, apakah ini bisa dibenarkan menurut hukum perang? Kita akan bahas bersama dengan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Gadjah Mada, Heribertus Jakatriana, dan pengamat geopolitik Timur Tengah Mahfud Siddiq. Selamat pagi Pak Jaka, Pak Mahfuz. Selamat pagi Mbak Friska, pagi Pak Mahfuz. Selamat pagi Prof. Selamat pagi, saya ke Pak Jaka dulu. Ini kita bagaimana bisa membaca situasi antara Iran dan Amerika Serikat saat ini? Apakah kita hampir kembali kepada 2,5 bulan yang lalu saat perang dimulai? Ya, kenapa? Karena saat sekarang yang terjadi masih sama. Adanya distrust di antara kedua belah pihak, bahwa deal yang terjadi itu tidak didasari pada itikat baik, tidak ada mekanisme penjamin pelaksana dari deal, sehingga semuanya saling curiga, saling tidak percaya, dan mereka unjuk kekuatan supaya tidak dianggap lemah. Sehingga kalau kita melihat memang situasinya dibangun bukan pada kepercayaan diri masing-masing, bukan pada kepercayaan terhadap rekan satu dengan yang lainnya, tetapi ini adalah sebagai satu bentuk mengulur waktu untuk memperoleh bargaining position yang paling bagus antara Amerika dengan Iran. Sehingga sekali lagi kalau kita melihat ke depannya, basis yang tidak saling percaya ini mudah menjadi jebol. Kenapa? Karena mereka saling intip satu dengan yang lainnya. Daripada saya takut diserang, mending saya nyerang duluan, saya pukul duluan untuk menentukan posisi yang lebih baik. Nah, kalau dalam kondisi ini saya ke Pak Mahfuz, siapa yang memegang kunci duluan untuk menyerang maupun menghentikan serangan, Pak Mahfuz? Ya, seperti yang dikatakan oleh Prof. Jaka tadi bahwa kedua belah pihak ini kan tidak memiliki trust building yang kokoh ya, dan bahkan sebenarnya perundingan yang sampai kepada MOU itu juga tidak dilandasi sepenuhnya oleh trust building atau bangunan kepercayaan yang berhasil dibangun kembali. Jadi masing-masing pihak sebenarnya punya potensi, punya intensi untuk merusak MOU ini dan kemudian mengaburkan proses negosiasi lanjutan menuju kesepakatan final. Tetapi saya punya catatan, dan ini sudah pernah saya sampaikan juga di kesempatan di Kompas, bahwa ketika Presiden Donald Trump dengan mudah menerima proposal 14 poin dari Iran, ini memang menimbulkan tanda tanya. Kan kita tahu bahwa Trump ini adalah negosiator yang sangat kuat ya, dan seringkali mengiringi tekanan dalam proses negosiasi. Nah, ketika 14 poin yang merupakan proposal Iran ini dengan mudah diterima oleh Trump, banyak orang menduga bahwa ini ada sesuatu di balik itu. Itu loh yang kemudian menjawab kenapa di pihak Iran sendiri ada semacam perbedaan respon terhadap kesepakatan MOU. Di kalangan politisi misalnya, pemimpin politik, mereka cenderung menyambut ini dengan positif, tetapi di kalangan petinggi militer itu cenderung untuk mewaspadai kesepakatan yang sudah dicapai. Jadi mereka memang punya dugaan bahwa Trump punya cara untuk kemudian membalikkan situasi untuk memulai kembali perang jilid 2. Dan ternyata kalau kita lihat ini terjadi hari-hari ini. Dan yang kedua, kalau kita lihat bahwa di tanggal 22 Juni, persis kurang lebih sekitar 4-5 hari setelah penandatanganan MOU, Amerika menggunakan tangan PBB dengan IMO-nya, International Maritime Organization-nya, untuk mengambil inisiatif penyelamatan kapal-kapal ya untuk keluar dari Teluk Persia. Dan inilah yang kemudian memicu kemarahan Iran, karena di dalam klausul nomor 5 di MOU itu kan sudah disepakati bahwa pengaturan terhadap Selat Hormuz ini diserahkan kepada Iran
bersama Oman dalam jangka waktu 60 hari. Nah, ketika kemudian PBB dengan IMO-nya masuk untuk membuat arrangement baru yang berbeda dengan apa yang diinginkan oleh Iran, ini yang juga kemudian menimbulkan kecurigaan bahwa ada intensi memang sebenarnya dari awal untuk merusak MOU ini. Jadi kalau kita lihat konflik yang sekarang terjadi, ini kan ada kaitan dengan ada intensi yang tidak jujur ya untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan MOU ini. Dan kalau tidak ada trust tidak ada saling percaya antara Amerika Serikat maupun Iran, lalu juga upaya untuk mengakhiri proses, ya kita katakan kalau perdamaian masih jauh, tapi setidaknya kemarin ada gencatan senjata sementara. Sebenarnya Pak Jaka, apa sih yang bisa kita baca dari eskalasi sekarang? Apakah memang eskalasinya akan naik kembali, atau kalau ada kepentingan politik Amerika Serikat dalam jangka waktu dekat, misalnya kan ini jelang midterm election, akan bisa berubah lagi sikapnya Trump? Ya, pertama setelah ada serangan fase pertama dengan mengebom secara luas, eskalasinya besar, ini kan tadi disampaikan bahwa ini telah selesai. Selesai pasti nanti akan dilanjutkan dengan langkah-langkah untuk meredam, untuk mengambil nafas sejenak terkait dengan keberulangan dari penggunaan kekerasan bersenjata yang dilanjutkan dengan penutupan Selat Hormuz atau blokade Selat Hormuz, lalu juga memberikan sanksi supaya pertama tekanan ini semakin menekan posisi Iran supaya mereka mau duduk lagi menggelar apa yang disebut sebagai lanjutan dari kesepakatan yang sifatnya teknis untuk nanti sekali lagi ini kan menjadi sebuah langkah-langkah dengan penggunaan kekerasan bersenjata untuk mencapai pole positions dari negosiasi di antara Amerika dengan Iran terkait dengan nuklir, terkait dengan satu lagi yaitu adalah sanksi yang mempergunakan Hormuz sebagai titik tekan terhadap pole position mereka. Sehingga saya yakin setelah serangan pertama ini nanti pasti akan dilanjutkan dengan tekanan ekonomi dalam penggunaan sanksi dan juga penutupan Selat Hormuz untuk menekan Iran dan juga memberikan tanda bahwa ketegangan belum selesai. Penggunaan kekerasan bersenjata digunakan sebagai upaya keras untuk menaikkan citra, menaikkan bargaining positions di dalam proses negosiasi di antara kedua belah pihak. Dan yang kedua, saya kira momentum dalam negeri masing-masing Iran dari masing-masing negara, Iran dan Amerika, itu juga menunjukkan satu dinamika yang tidak bisa kita lepaskan dalam kondisi saat sekarang. Kita lihat saat sekarang Amerika, Donald Trump meminta restu, meminta clearance untuk melanjutkan kekerasan bersenjata ini ataupun hostilities terhadap Iran kepada Kongres. Ini menunjukkan bahwa sikap Amerika tetap akan menggunakan kekerasan bersenjata untuk menekan Iran di dalam mencapai tujuannya. Yang kedua, kalau kita lihat saat sekarang, ketika setelah pemakaman Ali Khamenei kemarin, kita juga melihat sinyal bahwa saat sekarang internal di Iran itu memerlukan isu pemersatu untuk kekuatan domestik di Iran, yaitu apa? Saat sekarang mereka dihadapkan pada tekanan Amerika yang besar, sehingga untuk menyatukan kekuatan politik domestik Iran, saya kira apa yang dilakukan Iran itu adalah sebagai tanda bahwa mereka masih ada, harga diri negara masih harus dipertahankan, sehingga kekuatan penggunaan kekerasan bersenjata dalam bentuk balas dendam ataupun balas serangan ini menjadi sebuah harga diri yang merupakan refleksi dari bela diri untuk menunjukkan Iran masih ada. Ya, di tengah upaya Iran seperti yang tadi Pak Jaka katakan untuk membela diri dengan tekanan Amerika Serikat, tapi di sisi lain Pak Mahfuz tadi juga bilang bahwa ya PBB dalam hal ini melakukan pressure, melakukan tekanan ke Iran lewat IMO, International Maritime Organization. Bagaimana kita bisa berharap PBB mengambil sikap dalam konflik yang terjadi antara Iran dan Amerika Serikat? Ataukah kita bisa membaca kalau kondisinya seperti ini, tidak mungkin Dewan Keamanan PBB bisa mengambil sikap, Pak Mahfuz? Ya, kalau kita lihat peran yang dilakukan PBB dalam konteks perang di Teluk Persia ini kan sudah yang kedua kali PBB mengambil tindakan yang oleh Iran dipersepsi sebagai tidak adil, tidak moderat ya di tengah.
Yang pertama ketika PBB mendorong resolusi untuk membuka Selat Hormuz, dan ini yang kemudian eh, berhasil dipatahkan karena diveto oleh Rusia dan China. Lalu yang kedua adalah yang jelas-jelas bertabrakan dengan klausul nomor 5 di MOU tersebut. Jadi saya kira dalam konteks bahwa konflik ini sudah betul-betul menghadapkan kepentingan-kepentingan strategis geopolitik dari aktor-aktor utama Amerika, Iran, Israel, dan beberapa negara Teluk, saya kira memang sulit kita berharap pada peran PBB ya. Justru sebenarnya yang bisa mendudukan semua pihak ini untuk lebih maju kepada proses negosiasi menuju kesepakatan final adalah sikap dari negara-negara Teluk yang kemudian bisa mengakomodasi Iran sebagai bagian dari kekuatan kawasan dengan keseimbangan kekuatan baru, lalu kemudian mereka secara bersama-sama melakukan dealing, melakukan negosiasi baik ke Amerika maupun ke Israel. Kalau itu tidak terbangun, maka sebenarnya akan sangat sulit, ya, akan sangat sulit kita mengharapkan ini akan ada langkah maju. Sebenarnya ada satu pemikiran yang maju yang disampaikan oleh mantan Perdana Menteri Qatar, yang mulai mencoba mendorong satu kerangka kerjasama baru negara-negara Teluk yang mengikut sertakan Iran, bukan hanya Iran tapi juga ada Irak ya. Nah, ternyata kalau kita lihat ide ini tidak berkembang ya, dan kemudian terjebak dalam eskalasi yang sekarang ini semakin meruncing. Ya, dan dalam kondisi seperti ini apa yang bisa kita baca juga peta terbaru geopolitik di Timur Tengah saat ini kita akan bahas sesaat lagi di Breaking News Kompas TV. Kami segera kembali. Saat sorak-sorai bergema dan adrenalin mulai terpacu, Anda tak sekadar menyaksikan, namun ikut merasakan setiap detiknya. Dari aksi di gelanggang
Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Friska Clarissa, dan pagi ini saya masih bersama dengan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Gadjah Mada Heribertus Djaka Triana dan pengamat geopolitik Timur Tengah Mahfuz Siddiq. Nah, sekarang kita beranjak ke bagaimana posisi negara-negara Timur Tengah, negara-negara Teluk di kondisi Amerika Serikat dan Iran yang kembali meningkat eskalasinya, Pak Djaka. Silakan, Prof. Yang pertama, kalau kita lihat tadi peran dari PBB, itu sifatnya itu adalah eskalasi formal yang menunjukkan bahwa saat sekarang kepercayaan publik untuk penyelesaian masalah-masalah internasional terhadap lembaga-lembaga formal itu menjadi sebuah anggapan atau persepsi yang satu memakan waktu, dua tidak efektif. Ini terjadi dalam kasus serangan antara Amerika dengan Iran. Catatan saya yang kedua, tadi saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Mahfuz Siddiq, bahwa ketika Amerika membawa AIMO terkait dengan campur tangannya di Selat Hormuz melalui lembaga formal PBB, tentu kita masih ingat bahwa saat sekarang situasi di Teluk ini kan menjadi sebuah redefinisi aktif terkait dengan dominansi dua kekuatan global yang ada di kawasan. Dan saya kira PBB tidak akan sesegera mungkin masuk ke sana ketika saat sekarang dihadapkan pada situasi di Ukraina, Rusia dengan Ukraina yang masih gede. Lalu yang kedua di sebelahnya, dominansi Amerika dengan Cina ini juga masih terjadi eskalasi perang pengaruh yang sangat keras, sehingga kehadiran PBB itu akan sangat minimal di Iran. Sehingga yang terjadi tadi saya sepakat dengan Pak Mahfuz, peran dari negara-negara yang ada di kawasan seperti Oman sebagai penengah yang selalu hadir antara Iran dengan negara-negara lainnya, Qatar yang ini adalah negara yang juga dekat dengan di kawasan yang memiliki resources yang begitu besar, sehingga ini menjadi sebuah kombinasi yang saya kira ini akan menjadi awal lalu juga menjadi penengah yang efektif untuk menyelesaikan masalah ini. Sekarang kalau kita lihat lagi kedua negara ini yang memiliki kedekatan dengan Iran, memiliki kedekatan dengan Amerika, ditunjang dengan kemampuan resources yang besar dari Qatar, saya kira ini menjadi sebuah modalitas yang besar untuk dapat digunakan sebagai penengah yang memiliki kemampuan untuk satu mengkomunikasikan, yang kedua membangun trust building di antara kedua negara, yang ketiga saya kira yang perlu dilengkapi adalah di antara dua negara ini perlu memberikan satu rujukan terkait dengan mekanisme compliance mechanisms terkait dengan deal-deal yang akan ada sebagai satu bentuk peningkatan trust building di dalam pelaksanaan kesepakatan ini. Itu yang kedua. Yang ketiga saya kira kita juga tidak bisa menafikan negara-negara luar yang berhubungan dengan Iran, yaitu India dengan Cina yang merupakan konsumen terbesar dari produksi minyak di Iran, yang saya yakin ketika kedua negara ini, Oman, Qatar, menjalankan fungsinya didukung oleh kekuatan yang mensuplai Iran, yaitu Cina dan misalnya India, ini juga menjadi sebuah breakthrough untuk meredam situasi konflik yang ada. Dan dari titik mana Oman Qatar ini bisa memulai? Karena tampaknya untuk melihat celah di tengah tensi yang tinggi ini tidak mudah. Di tengah Amerika Serikat yang terus melakukan gempuran, tapi Iran juga mempertahankan harga dirinya, Pak Mahfuz. Iya, kalau kita lihat Oman ini punya sikap yang jauh lebih independen dibanding beberapa negara Teluk yang lain seperti Bahrain dan Emirat ya. Dan Qatar kalau kita lihat itu juga mulai membangun atau menormalisasi hubungannya dengan Iran, sehingga dalam konteks perang Amerika dengan Iran ini itu juga ada pendekatan yang relatif lebih cair yang dilakukan oleh Qatar, dan itu juga yang menjelaskan kenapa tercapainya MOU ini tidak terlepas juga dari peran Qatar ya, selain Pakistan. Jadi memang ada sebagian negara di Timur Tengah ini yang sebenarnya punya posisi dan punya kemampuan untuk bisa mendorong terbangunnya keseimbangan kawasan baru dengan kerangka kerjasama baru yang diperluas dan melibatkan Iran dan beberapa negara di luar kawasan Teluk, tetapi masih dalam lingkup kawasan Asia bagian barat.
Nah, tetapi kita lihat bagaimana misalnya ide-ide yang baru saja ini ingin dielaborasi, ini kan ditorpedo ketika pada tanggal 25 Juni Menlu Amerika Serikat Marco Rubio itu mengumpulkan menteri-menteri luar negeri negara-negara Teluk ya di Manama di Burma yang isinya menjadi semacam tekanan yang sangat kuat kepada pihak Iran terkait dengan persoalan-persoalan yang semestinya itu diagendakan, dibahas di dalam negosiasi lanjutan. Ini yang kemudian memicu kekecewaan dan kemarahan Iran terhadap beberapa negara Teluk ya, yang kemudian kalau kita lihat Bahrain dan Emirat itu kan relatif menjadi sasaran yang lebih kuat ya dalam serangan retaliasi Iran ketimbang negara-negara Teluk yang lain. Jadi kita lihat memang ada kepentingan yang sangat nyata dari Amerika untuk terus membangun gap antara negara-negara Teluk dengan Iran, sehingga ide tentang membangun keseimbangan kawasan baru, kerangka kerjasama baru yang lebih luas dan mengadopsi Iran ini bisa dibatalkan ya. Dan saya kira kalau kita lihat perkembangan terakhir, ini memang kecenderungannya Iran akan semakin teralienasi dari kawasan, dari negara-negara Teluk ya, karena kalau kita lihat dalam posisi secara politik Iran sudah menarik diri dari perundingan ya, dari MOU sebagai respon terhadap pernyataan Donald Trump yang mengatakan MOU is over. Kita lihat tekanan dan serangan militer Amerika yang sudah mulai menyisir infrastruktur sipil bukan hanya militer, ini juga sudah ada ancang-ancang dari Iran untuk menyerang instalasi sipil di negara-negara Teluk sebagai aksi pembalasan. Dan kalau itu terjadi, maka ini akan semakin memperlebar gap antara negara-negara Teluk dengan Iran sendiri. Jadi kalau eskalasi ini terus berkembang, maka salah satu situasi yang mungkin muncul adalah negara-negara Teluk akan terkonsolidasi untuk berdiri di belakang Amerika dan bahkan bukan tidak mungkin bersama-sama kemudian melakukan serangan dan tekanan yang lebih sistematik ke pihak Iran. Dan kalau tadi negara-negara Teluk tampaknya sudah mulai merapat ke Amerika Serikat seperti yang disampaikan Pak Mahfuz. Kalau Pak Zaka melihatnya bagaimana sih perbedaan kondisi saat ini negara-negara Teluk dengan kurang lebih fase tengah-tengah konflik ini terjadi? Kan di tengah-tengah konflik ini terjadi sempat negara-negara Teluk ini menarik diri dari konflik Amerika Serikat dan Iran, tidak mau terlibat terlalu dalam, terlalu jauh, mengingat retaliasi dari Iran atau serangan balasan dari Iran ini merugikan negara-negara Teluk. Nah, bagaimana yang berbeda dengan kondisi saat ini, Prof. Jaka? Saya kira negara-negara Teluk yang memiliki afiliasi dengan Amerika saat sekarang itu posisinya memang pada tepi jurang. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena mereka harus betul-betul satu meredefinisikan kepentingan mereka terhadap apa itu jaminan keamanan dari Amerika. Mereka memberikan wilayahnya untuk kekuatan militer Amerika, yang saat sekarang Amerika menyerang Iran sebagai satu bentuk tekanan militer kepada Iran di dalam memenangkan peperangan ini, yaitu isu terkait dengan nuklir dan lain sebagainya. Maka serangan retaliasi terhadap fasilitas-fasilitas militer yang dimiliki oleh negara-negara Teluk itu memberikan sinyal bahwa ketika negara-negara ini memiliki hubungan langsung dengan Amerika terkait dengan penggunaan kekuatan militer, maka sinyalnya adalah ini tidak aman. Ini adalah gelombang serangan yang paling besar di 6 negara yang memiliki hubungan dengan Amerika. Sehingga sinyalnya adalah ini memberikan satu gambaran besar bahwa saat sekarang di kawasan Teluk, negara-negara Teluk itu menjadi kantong mesiu yang kapanpun itu bisa meledak. Sehingga pilihannya adalah mereka harus mengambil sikap. Satu, apakah terus akan melaksanakan kebijakan afiliasinya dengan Amerika, ataukah dua pilihannya adalah mereka sama-sama menjadikan kekuatan Teluk, negara-negara yang ada di sana sebagai satu kekuatan baru untuk sekali lagi menghadapi ancaman baik yang
dilakukan oleh Iran ataupun kemungkinan-kemungkinan yang terjadi misalnya dengan proksi-proksi yang ada di Iran, atau mereka dekat dengan Iran sebagai satu bentuk kedekatan kepentingan politik jangka pendek, yang saya kira ini menjadi 3 sinyal yang berbeda dengan fase sebelumnya. Sehingga kita lihat nanti ke depan setelah serangan Amerika ini selesai, lalu Amerika pasti akan menjatuhkan sanksi ekonomi dan juga sanksi militer di Selat Hormuz, pasti reaksi mereka akan kelihatan. Ke pola mana mereka akan mengambil, ini bisa kita lihat, dan arahnya pasti tadi seperti yang disampaikan Pak Mahfuz, ini akan menjadi sebuah sinyal atau pratanda terkait dengan perubahan geopolitik global yang terjadi di Timur Tengah melalui kondisi saat sekarang. Dan kalau kita membaca kekuatan negara Teluk untuk menghadapi retaliasi Iran, itu seberapa kuat sih Pak Mahfuz? Sangat lemah, dan bahkan kalau misalnya militer Amerika betul-betul menyerang infrastruktur sipil di Iran, Iran akan sudah mengancam akan menyerang instalasi dan fasilitas sipil di negara-negara Teluk. Kalau itu terjadi, Mbak Friska, kalau itu terjadi, sangat mungkin beberapa negara Teluk yang sangat rentan, ini justru akan jatuh rezim pemerintahannya. Kenapa? Karena pemerintahnya tidak mampu lagi menanggung biaya ekonomi, biaya sosial sipil di negara tersebut. Jadi dengan situasi ini, maka menjadi sangat beralasan ketika negara-negara Teluk sekarang itu pada akhirnya tidak punya pilihan kecuali ya mengkonsolidasi diri di belakang Amerika. Dan bahkan kalau kita lihat misalnya Saudi Arabia, ini kan beberapa hari terakhir menandatangani kontrak pembelian senjata dari Amerika Serikat senilai kurang lebih 2 miliar US dollar. Dan bagaimana Emirat kemudian juga sudah menandatangani pembelian persenjataan dari Israel misalnya. Jadi kita lihat ini pilihan pahit yang harus dilakukan negara-negara Teluk untuk menjaga eksistensi mereka. Dan itu ketika ide yang tadi saya katakan, ide untuk membangun keseimbangan kawasan baru dan kerangka kerjasama baru di negara Teluk yang melibatkan Iran, ini gagal karena ditorpedo oleh pihak Amerika. Dan yang perlu kita hitung sekarang ini bahwa sangat mungkin ketika Iran semakin teralienasi, dia akan mengutilisasi secara maksimal kekuatan-kekuatan proksinya, terutama yang ada di Yaman Selatan, ya Houthi. Dan salah satu pesan yang sudah disampaikan oleh pimpinan IRGC ke Houthi, kalau Amerika Serikat menyerang instalasi kilang minyak dan energi di Iran, maka Houthi akan segera menutup Bab al-Mandab, yang artinya jalur kedua yang merupakan choke point dari lalu lintas pelayaran internasional ini akan tertutup, akan terganggu. Dan kalau itu yang terjadi, ya maka musibah yang dialami oleh dunia sejak 2 bulan lalu ini akan terulang kembali. Jadi ini katastrofinya akan dirasakan oleh banyak negara di belahan bumi yang lain. Ya, kita tidak berharap itu terjadi ya. Terbayang kalau Bab el-Mandab ditutup, ini kita mengulang lagi ke fase awal perang dan terbayang apa yang akan terjadi. Tapi kalau kita masih membandingkan kekuatan, Prof Jaka tadi berdasarkan apa yang juga disampaikan oleh Pak Mahfuz, sebenarnya bagaimana kita membandingkan antara solidnya negara-negara kawasan atau negara Teluk yang cenderung dekat ke Amerika Serikat dibandingkan dengan proksi-proksi Iran seperti Houthi di Yaman? Saya kira ketika kita melihat perbandingan kedua belah pihak ini, itu ada satu apa yang disebut sebagai asymmetrical positioning. Pertama, ketika kita melihat proksi itu adalah bukan sebagai subjek hukum internasional yang sah. Kenapa? Karena ini adalah faksi-faksi yang ada di dalam wilayah suatu negara yang dekat secara politik dengan Iran. Kita bisa melihat misalnya Houthi di Yaman, ya,
lalu juga Hamas di Palestina, Hizbullah di Lebanon, dan lain sebagainya. Mereka-mereka ini adalah non-state actors yang memiliki kedekatan dengan Iran, yang mereka selalu menggunakan kekerasan militer untuk mencapai tujuan-tujuannya. Ini adalah yang dominan. Lalu kalau kita lihat perbandingan yang kedua dengan negara-negara Teluk, misalnya Oman, Qatar, Uni Emirat Arab, dan lain sebagainya, ini adalah negara. Sehingga ada satu perbedaan legal status, perbedaan prinsip yang mendasari tingkah laku dari subjek-subjek yang ada. Kalau kita lihat Houthi, ini adalah faksi yang ada di dalam suatu wilayah negara yang punya kedekatan politik, maka mereka relatif lebih bebas di dalam menggunakan proksi militer mereka untuk memperjuangkan apa yang kita sebut sebagai satu bentuk harga diri yang mutlak sebagai basis realisasi dari apa itu bela diri. Sekarang kalau kita lihat, kita bandingkan dengan negara-negara Teluk yang ini adalah negara sebagai subjek hukum internasional, ada batasan-batasan formal terkait dengan kiprah, terkait dengan tingkah laku mereka yang ini dijamin oleh hukum internasional yang sering membatasi. Kita lihat Oman, Qatar, Bahrain cenderung bersifat pasif, mengedepankan diplomasi untuk melakukan balasan dari apa yang dilakukan oleh Iran melalui standar-standar yang ada di dalam hukum dan hubungan internasional. Mereka ketemu, mereka menggunakan jalur diplomasi, mereka mencoba menawarkan solusi-solusi yang berbeda dengan faksi-faksi yang ada yang saya sebutkan tadi, sehingga hasil atau endingnya itu pasti berbeda dan lebih sifatnya itu adalah direct kalau itu ke proxy, tapi kalau negara-negara yang ada itu sifatnya itu adalah formalitas yang mengedepankan diplomasi yang sekarang kita melihat efektivitasnya itu sangat menentukan di dalam dinamika yang terjadi di kawasan, sehingga aliansi dari negara-negara Teluk saya kira pasti nanti bentuknya akan formal, berbeda dengan proksi-proksi yang sangat tergantung dengan kepentingan Iran. Ini menarik ya kalau kita bicara soal kekuatan asymmetrical antara Iran dan tadi proksinya juga dengan negara-negara Teluk. Nah sebenarnya kalau intensi yang kita baca Pak Mahfuz, apakah negara-negara Teluk ini punya intensi memang untuk melakukan jalur perundingan, jalur diplomasi seperti yang kita tunggu-tunggu, atau saat ini masih jauh kita bicara soal itu? Ya, kalau kita lihat negara-negara Teluk sebagai yang kemudian mengembangkan dirinya dalam 20 tahun terakhir sebagai hub ekonomi, perdagangan dan keuangan dunia, bahkan Qatar dan Emirat misalnya juga sekarang sedang mengembangkan dirinya sebagai hub untuk teknologi militer, misalnya bekerja sama dengan Amerika. Tidak punya pilihan lain kecuali menyelesaikan konflik itu dengan jalan perundingan, ya, dengan jalan damai. Karena perang itu hanya akan mengorbankan bangunan kekuatan ekonomi yang justru itu menjadi penopang eksistensi rezim-rezim penguasa di sana. Tetapi di saat yang sama kalau kita lihat ada aktor-aktor lain di kawasan tersebut yang memang terus menciptakan destabilisasi karena agenda geopolitik kawasannya. Kita sebut saja misalnya Israel, ya. Israel kita lihat kan juga pernah berkonflik dengan sejumlah negara-negara di Teluk. Bahkan Qatar pun misalnya sempat menjadi sasaran serangan rudal dari Israel ketika Israel menyerang tim perunding dari Hamas yang sedang ada di Doha, Qatar waktu itu. Jadi ada faktor pengganggu bagi keamanan kawasan, tetapi karena Israel sendiri dengan Amerika merupakan sekutu yang sangat erat seperti dua sisi mata uang, ini yang membuat negara-negara Teluk juga tidak punya pilihan yang mudah, ya, sehingga kemudian mereka pada akhirnya harus juga membangun hubungan yang relatif dalam tanda petik baik, ya, atau ya, Pak Mahfuz, kita perbaiki lagi komunikasinya dengan Pak Mahfuz. Melanjutkan yang tadi Pak Jaka, yang tadi disampaikan Pak Mahfuz sebelum terputus, bahwa seberapa tergantungnya negara-negara Teluk ini tidak bisa mengambil sikap diplomasi tertekan dengan langkah yang dilakukan oleh Amerika Serikat maupun Israel. Saya kira apa yang disampaikan Pak Mahfuz
benar bahwa mereka sudah punya JCC, Gulf Cooperation Council, yang intinya bergerak di bidang ekonomi, keamanan, dan minyak. Tapi ketika kita melihat bahwa politik luar negeri dari negara-negara ini itu kan tidak ada kesatuan visi dari negara-negara Teluk ini terkait dengan satu, definisi ancaman, dua, kerjasama militer, tiga, pengembangan teknologi militer untuk memperkuat sistem keamanan mereka. Sehingga kalau kita lihat negara-negara Teluk memang mereka punya visi pembangunan yang sama, yaitu di bidang ekonomi, di bidang minyak, di bidang keamanan, tetapi mereka tercerai-berai terkait dengan visi militer dan visi ancaman yang masing-masing berbeda persepsinya dari masing-masing negara. Sehingga kalau kita lihat lagi, ini yang kadang menjadi menyulitkan mereka di dalam menghadapi ancaman dari Iran yang ini memiliki direct causes dengan Amerika. Sehingga masing-masing negara ini memiliki satu ketergantungan yang sedikit berbeda. Masing-masing negara, misalnya Oman dan Qatar gitu ya, dan Uni Eropa dan Bahrain yang kalau kita lihat ini menunjukkan standar yang tidak sama yang mempengaruhi derajat dari kerjasama militer dengan Amerika. Sehingga sekali lagi ketika ancaman ini nyata dari masing-masing negara, itu pasti langkah yang diambil terkait dengan penggunaan kekuatan militer itu akan berbeda di masing-masing negara. Sehingga kuat, lemah, dan juga mitigasi risiko terkait dengan penggunaan kekerasan bersenjata di antara masing-masing negara Teluk itu pasti akan berbeda bobotnya. Pak Mahfuz juga sudah terhubung kembali. Silakan Pak Mahfuz dilanjutkan. Maaf tadi terputus. Iya, jadi negara-negara juga tidak punya pilihan ya, kecuali untuk mencoba membangun hubungan baik dalam tanda petik dengan Israel. Yang ini juga kemudian memunculkan kontradiksi di akar rumput di masyarakat negara-negara Teluk ya. Sehingga kalau kita lihat ambivalensi itu akan selalu terjadi ya. Arab Saudi misalnya itu kan terus mengalami ambivalensi terkait dengan relasi dengan Israel. Nah, di sisi yang lain Iran memahami betul ambivalensi ini dan mengkapitalisasi situasi itu untuk kemudian menarik dukungan dari entitas Muslim di berbagai negara. Sehingga misalnya dalam konteks perang Iran dengan Amerika ini, kalau kita lihat dalam opini publik masyarakat di dunia Islam misalnya, itu kita boleh katakan trennya adalah mereka lebih cenderung dalam tanda petik mendukung posisi Iran ya. Nah, dan kalau kita lihat di sisi yang lain, memang ambivalensi ini menjadi semakin kuat ketika Trump juga secara sangat progresif misalnya terus menekan negara-negara di kawasan tersebut untuk bergabung dalam Abraham Accord. Kita masih ingat misalnya ketika Pakistan mengambil peran dalam mediasi antara Iran dengan Amerika dan Israel secara tidak langsung. Kita lihat bagaimana ketika posisi geopolitik Iran Pakistan mulai menguat, Trump langsung menyodorkan proposal agar Pakistan bergabung dengan Abraham Accord ya, yang dalam serta-merta kemudian ditolak oleh pihak Pakistan. Kenapa? Tadi secara politik kawasan itu sesuatu yang bisa didiskusikan, tetapi dalam konteks akar rumput, dalam konteks masyarakat di Pakistan itu sesuatu yang sangat tidak populer ya. Nah, ini situasi yang dihadapi oleh negara-negara Teluk sekarang ini. Dan dalam kondisi seperti ini, apa yang bisa kita baca dalam beberapa waktu ke depan? Apakah eskalasinya ya akan dibiarkan begini, saling serang terjadi, negara Teluk juga tidak bisa berbuat banyak, atau ada yang bisa berperan sebagai penengah, misalnya Pakistan lagi, atau bagaimana? Kita akan bahas sesaat lagi di Breaking News Kompas TV. Tetap bersama kami.
Konflik Iran AS Israel tampaknya semakin jauh dari penyelesaian di meja perundingan. Kekuatan bersenjata justru menjadi bahasa untuk saling menekan. Pada Senin, Komando Pusat Amerika Serikat merilis rekaman serangan-serangan ke fasilitas Angkatan Laut Iran di kota pelabuhan Bandar Abbas. Drone melintasi perairan menuju kapal selam yang berlabuh dari arah yang berbeda. Militer AS melaporkan drone air Corsair menghantam pelabuhan di pangkalan Angkatan Laut Bandar Abbas. Ini pertama kalinya pasukan Amerika menggunakan drone laut dalam operasi tempur. Serangan ini diklaim menurunkan ancaman Iran ke kapal komersial. Presiden Amerika Serikat mengancam akan terus melakukan serangan kepada Iran sampai Iran setuju dengan kesepakatan yang ditawarkan Amerika Serikat, terutama terkait Selat Hormuz. Never reach that conclusion, but we're hitting them very heavy tonight, as you know. We're hitting them. We have tremendous amounts of ammunition. We have numbers that we haven't had in years. And we're hitting them very hard, and it'll continue, and we'll see what happens. But we're knocking out all of their offensive capability, and we're controlling the straits. We're putting the blockade back. And it's a blockade not for anybody but Iran. In other words, anybody doing business with Iran can't go through. Everyone else will be able to go through. So it's a blockade. It's a very strong blockade. The blockade was probably more effective even than hitting them, but I think the combination is the thing that really does it. But you think a deal is still possible? You think they'll return to the... Yeah, I think a deal is possible, sure, I do. Militer Amerika memberlakukan kembali blokade terhadap lalu lintas maritim Hormuz atas perintah Presiden Donald Trump. Rekaman yang dirilis oleh Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM menunjukkan kapal perang Angkatan Laut, pesawat militer dan helikopter yang beroperasi di Timur Tengah. AS mengizinkan pelayaran terus berlayar melalui perairan regional selama tak melanggar aturan blokade. Donald Trump pun tak malu-malu lagi menegaskan niatnya untuk mengontrol Hormuz dan sempat menyarankan Amerika menjadi penjaga Selat Hormuz dan mengenakan biaya 20% pada semua kargo yang dikirim, walaupun ide itu akhirnya dibatalkan oleh Trump. Dia juga mengeluarkan wacana agar semua sekutunya di Timur Tengah seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, dan Kuwait mengganti biaya kepada AS untuk perlindungan di Selat Hormuz. We want to be reimbursed because we're protecting a very rich portion of the world. We're spending money,
And so what we've done is we are going to be reimbursed for protection. We're protecting by the countries that we're helping. For instance, you look at the 5 countries. You have Saudi Arabia, you have UAE, you have Qatar, or Qatar as I always say, you have Qatar, Bahrain, and by the way, you have others. You have Kuwait, and you have others, and they will do very well. But we think it's appropriate that we don't need them. You know, we have more oil than any other country in the world. When you add Venezuela, which has been amazing, which has tremendous amounts of oil that we control, when you add Venezuela and everything else, we have more than 50% of the world's supply. We don't need it, but we need it from the standpoint of protecting allies, etc., etc. Namun, atas semua manuver politik dan militer AS, Iran tak tinggal diam. Pada Senin, Angkatan Laut Iran merilis rekaman rudal dan drone milik mereka ditargetkan ke pangkalan militer, termasuk kapal-kapal milik Amerika Serikat. Drone serang dan rudal jelajah yang dilancarkan ke sistem komunikasi, depot penyimpanan bahan bakar, baterai pertahanan udara Patriot, menara kontrol, dan persediaan amunisi milik AS di Kuwait. Angkatan Laut Iran juga melancarkan serangan ke arah kapal-kapal Angkatan Laut AS. Militer Iran menegaskan Tehran tidak akan mengizinkan campur tangan AS dalam pengelolaan Selat Hormuz. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با هر گونه اختلال و ناامنی برای عبور و مرور کشتی‌های تجاری و نفتکش توسط ارتش متجاوز و راهزن آمریکا خارج از مسیر تعیین شده ایران و بدون مجوز نیروهای مسلح با شدت برخورد می‌نماید و اقدامات قدرتمند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران در ایام گذشته شاهدی بر این ادعاست. Pernyataan keras juga disampaikan Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang menyebut bahasa kasar AS yang terus melancarkan serangan ke Iran tak akan berguna karena rakyat Iran bakal merespons untuk melindungi setiap inci wilayahnya. لفاظیاشون ادامه داره و دارن این کارا رو میکنن ولی بحث اینه که در میدان آیا تونستن به اون اهدافشون برسن آدمایی که تصمیم گرفته بودن ایران ما رو تیکه کنن الان نهایتاً به کجا رسیده کارشون ما در عمل آنچه که باورمونه اعتقادمون از وجب به وجب خاکمون دفاع خواهیم کرد و این حرفای بی‌ادبانه‌ای که اونا میزنن شایسته اوناست شایسته ما نیست. Pengamat Timur Tengah dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Nostalgiawan Wahyudi menyebut perang sudah menguras signifikan APBN Amerika Serikat, sehingga muncul ide untuk menetapkan tarif di Selat Hormuz dan sempat meminta biaya pengganti perang dari negara-negara sekutu. Dan ini yang sebetulnya yang menjadi satu hal yang tidak rasional, yang saya kira akan bukan hanya Iran, negara-negara secara internasional ketika mendengarkan bahwa dia akan menerapkan tarif 20% dari misalnya total kapital minyak yang diangkut, maka dia semua akan berteriak gitu. Saya kira itu juga akan menaikkan sekitar 20% harga energi dunia di luar perang karena itu benar-benar terjadi dan itu dikuasai oleh Amerika. Ini yang sebetulnya yang kita lihat ya dari banyak hal seolah-olah Amerika itu menjadi pahlawan untuk penyelamat bahwa Hormuz akan menjadi free. Saya kira tidak seperti itu. Kita bisa melihat bahwa potensi ekonomi itu sepertinya tidak bisa dielakkan. Pakar geopolitik dan keamanan nasional Wibawanto Nugroho Widodo melihat baik Iran dan AS sekarang memasuki fase baru konflik setelah gagal di meja perundingan. Mereka kini ingin menunjukkan kemampuan strategis sebagai pihak yang berpengaruh di kawasan dan mampu mengontrol Selat Hormuz. Sekarang ini bergeser menjadi kompetisi strategis, multidimensional, memperebutkan apa yang diperebutkan? Satu, menunjukkan bahwa masing-masing negara masih mempunyai kredibilitas dan deterrence yang disegani, itu satu. Yang kedua, mereka mempunyai kemampuan untuk mengendalikan kondisi di Teluk Persia. Yang ketiga, mereka mempunyai kemampuan secara de facto untuk mengendalikan Selat Hormuz. Yang keempat, mereka mempunyai kemampuan untuk menentukan regional security complex di Timur Tengah. Itu gambaran besarnya. Konflik AS Israel-Iran masih belum menunjukkan tanda-tanda selesai. Bahkan penyelesaian lewat dialog pun seakan menemukan jalan buntu. Namun para pihak yang terlibat
diharapkan bisa kembali ke meja negosiasi agar konflik tak semakin merugikan masyarakat dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami, Breaking News Kompas TV, dan kami masih bersama Guru Besar Hukum Internasional Universitas Gadjah Mada, Heribertus Jakatriana, dan pengamat geopolitik Timur Tengah, Mahfuz Siddiq. Kita membahas beberapa hal. Tadi di liputan yang kita bahas sebelumnya juga kita melihat bahwa bagaimana peta konflik ini sudah bergeser. Kalau selain instrumen diplomasi, bagaimana saya ingin tahu dari instrumen hukum internasionalnya, perkembangannya di tengah perang Amerika Serikat dan Iran, terutama yang banyak terjadi di laut, ini seperti apa? Kita tahu instrumen yang ada misalnya UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, atau Konvensi PBB tentang hukum laut. Nah, relevansinya dengan kondisi saat ini seperti apa, Pak Jaka? Prof. Jaka, silakan. Pertama, ini membawa blessing in the disguise terkait dengan perkembangan hukum humaniter internasional secara spesifik, terutama penggunaan kekerasan bersenjata di laut. Yang kedua, juga meredefinisi secara substansial hukum internasional secara umum. Terlebih, kalau kita lihat saat sekarang, kita melihat perkembangan yang terjadi konflik di Selat Hormuz ini, itu kan meredefinisi satu, UNCLOS dalam konteks damai menjadi relevan dalam konteks kekerasan bersenjata sebagai upaya penyelesaian konflik di antara negara. Kalau kita lihat saat sekarang, bagaimana Selat Hormuz itu memberikan sebuah gambaran yang begitu kompleks terkait dengan para pihak. Lalu yang kedua terkait dengan perkembangan penggunaan means and method of warfare di laut. Lalu yang ketiga terkait dengan isu-isu lingkungan terkait dengan tumpahan minyak, lalu juga penggunaan senjata yang begitu masif, senjata yang di luar nalar ataupun di luar perhitungan ketika UNCLOS 1982 dibuat, dan juga perkembangan artificial intelligence, drone, dan lain sebagainya. Ini meredefinisi terkait dengan aturan main, yaitu law of naval warfare, sehingga masyarakat internasional saat sekarang sedang berusaha untuk satu, mengembangkan, mereaktualisasikan prinsip asas dasar di dalam UNCLOS yang relevan untuk perlindungan para pihak yang saat sekarang itu berkembang dari state actors ke non-state actors, misalnya ada Houthi dan lain sebagainya dalam konflik antara Amerika dengan Iran. Lalu yang ketiga, isu-isu terkait dengan perlindungan lingkungan, lalu endangered species, dan juga penggunaan alat ataupun alutsista pertempuran di laut dengan kecanggihan teknologi, dengan daya jelajah yang lebih luas. Ini meredefinisi terkait dengan aturan main yang ada di dalam hukum humaniter internasional saat sekarang. Sehingga masyarakat internasional sedang menggalakkan apa yang disebut sebagai langkah galvanizing law of naval warfare yang relevan dengan situasi-situasi perkembangan saat sekarang. Asymmetrical naval warfare. Lalu yang kedua terkait dengan perlindungan sustainability dari marine protections environments yang ada di wilayah-wilayah strategis seperti Hormuz yang menjadi titik nadi urat perdagangan dunia. Ini juga menjadi concern, sehingga perbaikan terkait dengan aturan main itu dapat diharapkan meminimalisir risiko kehancuran. Kalau kita lihat, blokade ini menjadi sebuah terminologi yang juga mengharu biru di dalam situasi saat sekarang. Padahal yang namanya blokade itu adalah salah satu cara peperangan di laut yang sah, tetapi harus diatur secara satu, terbuka, diumumkan, ada international armed conflict di antara negara, lalu yang ketiga dilakukan secara proporsional bahwa kepentingan militer harus diutamakan dan tidak boleh merugikan kepentingan non-militer yaitu civilians, dan yang ketiga adalah non-diskriminatif. Saat sekarang kalau kita lihat kata-kata blokade itu menjadi sebuah kosakata yang umum tetapi tidak pas di dalam penggunaan means and method of warfare di dalam hukum humaniter internasional, sehingga redefinisi, sehingga reaktualisasi itu menjadi blessing in the disguise dalam situasi saat sekarang kalau kita melihat dalam kacamata perkembangan hukum internasional dan hukum humaniter internasional. Di tengah kondisi saat ini, tapi yang tidak kalah pentingnya ke Pak Mahfuz, apa yang bisa dilakukan untuk perlindungan warga sipil? Kan yang terlibat ini tidak hanya Amerika Serikat,
maupun Iran pun ada retaliasi yang terjadi, itu bisa berisiko kepada warga sipil yang ada di negara Teluk. Nah, ini bagaimana sebenarnya yang bisa jadi perlindungan untuk warga sipil yang terdampak? Iya, memang kalau kita lihat sepanjang 2 bulan lebih perang ini berlangsung, korban terbesar manusia itu bukan dari kalangan militer, tapi justru dari warga sipil ya, khususnya di Iran. Dan ini memang persoalan hukum humaniter yang seringkali tidak bisa kita kedepankan dalam konteks perang, karena dalam peperangan seringkali korban sipil itu adalah bagian dari cara untuk memenangkan peperangan. Itu doktrin militer yang posisinya justru berhadapan-hadapan dengan hukum humaniter tadi. Yang kedua yang juga perlu kita pikirkan, tadi saya tertarik yang disampaikan Prof. Jaka tentang UN Clause ya. Bagaimana ketika terjadi satu konflik di wilayah perairan, tetapi para pihak yang berkonflik itu tidak semuanya pihak yang meratifikasi UN Clause. Ya. Ini kan masih menjadi persoalan. Amerika ya kan sampai hari ini bukan menjadi pihak yang meratifikasi itu. Atau kalau nanti misalnya ada konflik di kawasan Laut Cina Selatan ya, atau di kawasan Indo-Pasifik secara lebih jauh misalnya, Indonesia ini adalah para pihak yang meratifikasi UN Clause, tapi China kan tidak meratifikasi UN Clause. Iran dia meratifikasi UN Clause, tapi Amerika kan dalam konteks ini dia tidak meratifikasi. Jadi memang ada ketidaksetaraan dalam posisi di hadapan hukum internasional. Itu memang seringkali masih menjadi persoalan yang belum ada titik temu solusinya gitu ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya dalam konteks konflik di Teluk Persia, PBB ya bisa memainkan peran yang signifikan secara formal tentunya, yang mencari solusi ketika ada dispute semacam ini. Tetapi apa yang tadi saya singgung di awal, ketika sudah ada MOU, lalu kemudian MOU itu mendelegasikan kewenangan kepada Iran bersama dengan Oman untuk membuat arrangement pengaturan di Selat Hormuz selama 60 hari, ya justru PBB sendirilah yang masuk membuat pengaturan alternatif ya di luar kerangka kesepakatan MOU itu. Jadi saya kira memang ini ada disrupsi yang terjadi di banyak tempat ya, di banyak pihak, sehingga kalau kita lihat ini juga menambah kompleksitas penyelesaian konflik yang ada di Timur Tengah, di Teluk Persia ini. Nah, tetapi dari sisi waktu, kalau saya melihat ya, kita bicara dari pendekatan time frame misalnya, MOU ini kan akan berakhir pada 17 Agustus ya. Artinya selama 60 hari seharusnya sudah masuk kepada final agreement dari proses negosiasi yang berlangsung. Tetapi dengan MOU ini kemudian seperti tersandra, ya kita kemudian menjadi sangat pesimistis bahwa ini akan tercapai kesepakatan final. Dan yang kedua, kalau kita lihat tadi disinggung oleh Prof. Jaka bahwa Presiden Trump pada 10 Juli sudah melayangkan surat ke Kongres memberitahukan bahwa ada keputusan eksekutif, keputusan presiden melakukan operasi militer terhadap Iran, maka berdasarkan undang-undang di Amerika, ya Trump ini punya waktu sampai 10 September ya, atau 60 hari dari tanggal 10 Juli itu ya untuk menyelesaikan operasi militernya terhadap Iran. Kalau misalnya target-targetnya tidak tercapai, maka 10 bulan 9 ya perang ini tidak bisa dilanjutkan kecuali ada persetujuan dari Kongres. Nah, itu yang kita tidak tahu, apakah kalau misalnya dalam 2 bulan ke depan target-target operasi militer Amerika tidak tercapai di Iran, ya lalu kemudian harus mendapat persetujuan dari Kongres, apakah Kongres akan mendukung atau menolak, ini yang kita belum tahu ya. Apakah akan ada pergeseran opini publik, akan ada pergeseran dukungan dari elit di Amerika, ini juga kita belum tahu. Tapi setidak-tidaknya kerangka waktu ini bisa menjadi acuan kita di dalam mencoba membuat proyeksi kira-kira seperti apa penyelesaian dari situasi yang eskalatif ini. Nah, menarik yang disampaikan oleh Pak Mahfuz soal bagaimana memanfaatkan kerangka waktu ini untuk mencari formulasi penyelesaian sengketa. Kalau Prof. Jaka memanfaatkan waktu ini, apa yang sebenarnya bisa dilakukan
untuk menyelesaikan konflik antara Amerika Serikat dan Iran? Saya kira pressure internal dari yang memiliki sources atau resources yang luar biasa dalam konflik ini adalah Amerika. Justru saya kira ini juga menjadi sebuah keterbatasan buat Amerika yang memiliki resources di dalam menentukan ending ataupun tidaknya konflik ini itu menjadi terbatas time frame-nya. 60 hari Kongres harus menyetujui atau menolak, ini juga menjadi sebuah tekanan yang saya kira dimensinya juga akan bisa berdampak secara internal maupun eksternal. Internalnya apa? Kalau itu berhasil, berarti pemilu setelah November nanti akan membawa branding yang baik, positive image terkait dengan kekuatan Partai Republikan terhadap pemilihnya di Amerika. Itu adalah salah satu selling point yang tidak bisa kita nafikan dari sisi time frame yang ada. Lalu yang kedua, kalau tadi seperti yang disampaikan Pak Mahfudz, target-target dari serangan ataupun peningkatan eskalasi yang begitu besar terhadap Iran, ini juga pasti akan membawa dampak atau cost yang sangat besar. Sehingga sekali lagi, kalau kita lihat dampak secara eksternal ini pasti akan berpengaruh terkait dengan eskalasi yang akan terjadi, dan juga pasti juga akan memberikan tekanan yang begitu signifikan terhadap Iran. Bagaimana saat sekarang kondisi atau situasi ekonomi internal di Iran ini kan juga menjadi sebuah isu yang dimanfaatkan oleh Amerika, dikapitalisasi secara besar oleh Amerika untuk menyelenggarakan serangan-serangan militer supaya ini betul-betul menekan kekuatan internal Iran untuk mau berunding sehingga kepentingan Amerika dapat difasilitasi. Saya kira time frame 60 hari ke depan sejak tanggal 10 Juli itu menjadi batasan-batasan yang ini sangat-sangat akan menentukan fase-fasenya. Tapi saya sendiri agak ragu. Kenapa? Karena time frame yang ada internal di Amerika untuk fase yang sebelumnya itu kan juga terjadi perang opini, dukungan dari Kongres itu sendiri dan dari Senat yang saya kira ini menjadi titik tekan pertarungan bukan lagi pada kepentingan militer, tetapi perebutan pengaruh untuk kekuasaan internal di Amerika yang ini pasti akan lebih sulit dibanding dengan situasi eksternal yang akan terjadi. Jadi sebenarnya Prof. Jaka yang paling sulit dihadapi Trump adalah tekanan dari internal Amerika Serikat ya, bukan dari eksternal ya? Pasti. Ya, apalagi midterm election ini jadi momentum yang sangat krusial untuk Donald Trump dihadapinya. Sebenarnya kalau untuk Kongres terhadap Amerika Serikat, kalau dari sisinya Pak Mahfuz, bagaimana melihatnya dengan eskalasi hingga saat ini, Pak Mahfuz? Ya, kalau kita lihat konstelasi politik domestik Amerika itu kan beda-beda tipis ya. Artinya hanya selisih 4 suara untuk kemudian Trump sebenarnya bisa men-switch penolakan itu jadi dukungan. Kalau saya melihat Trump, dia tidak ingin membiarkan dirinya tersandra oleh MOU dan negosiasi lanjutan ini yang secara opini publik dan opini elit memposisikan dirinya sebagai pihak yang kalah. Ya, dan itu pasti akan berdampak negatif terhadap midterm election di November nanti. Justru yang saya baca apa yang dilakukan oleh Trump sekarang ini dengan dalam tanda petik menghentikan status MOU lalu melakukan serangan militer jilid 2 untuk 60 hari ke depan, ini ada kepentingan politik domestik bagi Trump untuk men-switch, untuk membalikkan situasi sehingga kemudian opini publik dan opini elit itu berbalik untuk memberikan dukungan kepada keputusan eksekutif pemerintahan Trump. Dan kalau itu berhasil dilakukan oleh Trump, maka ini bisa jadi akan berdampak positif juga bagi kepentingan midterm election-nya. Hal yang sama juga terjadi bagi Netanyahu. Kenapa Netanyahu sejak hari pertama MOU itu ditandatangani, dia secara terbuka menolak MOU ini. Dalam arti menolak untuk tunduk pada MOU tersebut. Dan kemudian dia terus melancarkan agresi militernya di Lebanon Selatan. Dan sebenarnya kalau kita lihat Trump juga sebenarnya ya, itu mengamini ya dalam tanda petik mendukung juga langkah agresi Netanyahu di Lebanon Selatan. Buktinya apa? Buktinya
kemudian terjadi trilateral agreement, kesepakatan tiga pihak antara Amerika, Israel dengan Lebanon, yang salah satu kesepakatannya adalah Israel tentaranya tetap berada di wilayah Lebanon Selatan sampai ya militer atau pemerintah Lebanon selesai melucuti persenjataan milisi Hizbullah. Jadi ini kan sebenarnya ruang untuk memberikan keleluasan bagi Israel untuk tetap berada di Lebanon Selatan, dan ini menjadi kemenangan bagi Netanyahu. Dan ketika sekarang Trump kemudian melanjutkan perang jilid 2, ini juga menjadi poin positif bagi Netanyahu karena kemudian ini bisa menjadi ya dalam tanda petik jualan politik bagi Netanyahu dalam konteks menghadapi pemilu bulan Oktober yang akan datang. Jadi memang ada dimensi politik domestik baik di Amerika maupun di Israel. Nah, begitu juga di Iran, kalau kita lihat tadi sudah disampaikan Mbak Priska bahwa bagaimana prosesi pemakaman Ali Khamenei ini kan juga digunakan betul untuk mengkonsolidasi politik domestik di Iran. Dan saya kira kalau kemudian sekarang petinggi-petinggi militer Iran mengatakan mereka dalam kondisi siap untuk menghadapi serangan apapun, dan itu bisa mereka endurance-nya sampai waktu 6 bulan ke depan, itu kan sebenarnya untuk menjawab hitung-hitungan waktu tadi. Artinya kalau Amerika sekarang Trump punya waktu 2 bulan, 60 hari, sampai kemudian mendapat persetujuan Kongres, kami Iran bisa bertahan berperang dalam waktu 6 bulan. Jadi kira-kira ya ini adu otot, adu saraf antara para pihak ya, cywar dalam konteks eskalasi ini. Ya, dan cywar ini tampaknya jadi keahliannya Iran untuk menghadapi Amerika Serikat ya, Pak Mahfuz ya, karena kalau kita baca misalnya di tengah 2 bulan terakhir ini cywar Iran cukup bisa menekan Amerika Serikat untuk sedikit menurunkan tensinya ya, Pak Mahfuz? Ya betul. Dan Iran itu mempelajari betul psikologi politik Trump misalnya gitu ya. Dan bukan hanya itu, psikopolitik negara-negara teluk, pemimpin negara-negara teluk difahami betul oleh Iran gitu. Jadi misalnya contoh Saudi, kalau Iran mengaktifasi Houthi untuk menutup Bab el-Mandab, maka yang paling dirugikan pertama kali adalah Saudi, karena jalur alternatif untuk perdagangan pelayaran minyaknya itu kan tertutup. Jadi ya itu difahami betul oleh Iran. Dan dalam posisi saat ini bagaimana standing point-nya Rusia maupun Tiongkok yang dikenal sebagai ally dari Iran, sementara kalau Israel kan kita tahu pasti ingin perang ini terus terjadi dan sampai Amerika Serikat memenangkan perang. Tapi apa-apa yang bisa kita lihat dari masing-masing aliansi antara Iran maupun Amerika Serikat, kita akan baca di Breaking News Kompas TV. Kami segera kembali, jangan kemana-mana, usai jeda.
Konflik Iran, AS, Israel tampaknya semakin jauh dari penyelesaian di meja perundingan. Kekuatan bersenjata justru menjadi bahasa untuk saling menekan. Pada Senin, Komando Pusat Amerika Serikat merilis rekaman serangan-serangan ke fasilitas Angkatan Laut Iran di kota pelabuhan Bandar Abbas. Drone melintasi perairan menuju kapal selam yang berlabuh dari arah yang berbeda. Militer AS melaporkan drone air Corsair menghantam pelabuhan di pangkalan Angkatan Laut Bandar Abbas. Ini pertama kalinya pasukan Amerika menggunakan drone laut dalam operasi tempur. Serangan ini diklaim menurunkan ancaman Iran ke kapal komersial. Presiden Amerika Serikat mengancam akan terus melakukan serangan kepada Iran sampai Iran setuju dengan kesepakatan yang ditawarkan Amerika Serikat, terutama terkait Selat Hormuz. Never reach a conclusion, but we're hitting them very heavy tonight, as you know. We're hitting them. We have tremendous amounts of ammunition. We have numbers that we haven't had in years, and we're hitting them very hard, and it'll continue, and we'll see what happens. But we're knocking out all of their offensive capability, and we're controlling the straits. We're putting the blockade back, and it's a blockade not for anybody but Iran. In other words, anybody doing business with Iran can't go through. Everyone else will be able to go through. So it's a blockade. It's a very strong blockade. The blockade was probably more effective even than hitting them, but I think the combination is the thing that really does it. But you think a deal is still possible? You think they'll return to the... Yeah, I think a deal is possible, sure, I do. Militer Amerika memberlakukan kembali blokade terhadap lalu lintas maritim Hormuz atas perintah Presiden Donald Trump. Rekaman yang dirilis oleh Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM menunjukkan kapal perang Angkatan Laut, pesawat militer dan helikopter yang beroperasi di Timur Tengah. AS mengizinkan pelayaran terus berlayar melalui perairan regional selama tak melanggar aturan blokade. Donald Trump pun tak malu-malu lagi menegaskan niatnya untuk mengontrol Hormuz dan sempat menyarankan Amerika menjadi penjaga Selat Hormuz dan mengenakan biaya 20% pada semua kargo yang dikirim, walaupun ide itu akhirnya dibatalkan oleh Trump. Dia juga mengeluarkan wacana agar semua sekutunya di Timur Tengah seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, dan Kuwait mengganti biaya kepada AS untuk perlindungan di Selat Hormuz. We want to be reimbursed because we're protecting a very rich portion of the world. We're spending money. And so what we've done is we are going to be reimbursed for protection. We're protecting by the countries that we're helping. For instance, you look at the 5 countries. You have Saudi Arabia, you have UAE, you have Qatar, or Qatar as I always say, you have Qatar, Bahrain, and by the way, you have others. You have Kuwait, and you have others, and they will do very well. But we think it's appropriate that we don't need them. You know, we have more oil than any other country in the world. When you add Venezuela, which has been amazing, which has tremendous amounts of oil that we control, when you add Venezuela and everything else, we have more than 50% of the world's supply. We don't need it, but we need it from the standpoint of protecting allies, etc., etc. Namun, atas semua manuver politik dan militer AS, Iran tak tinggal diam. Pada Senin, Angkatan Laut Iran merilis rekaman rudal dan drone milik mereka ditargetkan ke pangkalan militer, termasuk kapal-kapal milik Amerika Serikat. Drone serang dan rudal jelajah yang dilancarkan ke sistem komunikasi, depot penyimpanan bahan bakar, baterai pertahanan udara Patriot, menara kontrol, dan persediaan amunisi milik AS di Kuwait. Angkatan Laut Iran juga melancarkan serangan ke arah kapal-kapal Angkatan Laut AS. Militer Iran menegaskan Tehran tidak akan mengizinkan campur tangan AS dalam pengelolaan Selat Hormuz. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با هر گونه اختلال و ناامنی برای عبور و مرور کشتی‌های تجاری و نفتکش توسط ارتش متجاوز و راهزن آمریکا خارج از مسیر تعیین شده ایران و بدون مجوز نیروهای مسلح با شدت برخورد می‌نماید و اقدامات قدرتمند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران در ایام گذشته شاهدی بر این ادعاست. Pernyataan keras juga disampaikan Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang menyebut bahasa kasar AS yang terus melancarkan serangan ke Iran tak akan berguna karena rakyat Iran bakal merespons untuk melindungi setiap inci wilayahnya.
لفظیاشون ادامه داره و دارن این کارا رو میکنن، ولی بحث اینه که در میدان آیا تونستن به اون اهدافشون برسن؟ آدمایی که تصمیم گرفته بودن ایران ما رو که تیکه کنن الان نهایتا به کجا رسیده کارشون؟ ما در عمل آنچه که باورمونه، اعتقادمون از وجب به وجب خاکمون دفاع خواهیم کرد و این حرفای بی‌ادبانه‌ای که اونا میزنن شایسته اوناست، شایسته ما نیست. Pengamat Timur Tengah dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Nostalgiawan Wahyudi menyebut perang sudah menguras signifikan APBN Amerika Serikat, sehingga muncul ide untuk menetapkan tarif di Selat Hormuz dan sempat meminta biaya pengganti perang dari negara-negara sekutu. Dan ini yang sebetulnya yang menjadi satu hal yang tidak rasional, yang saya kira akan bukan hanya ini ya, bukan hanya Iran, negara-negara secara internasional ketika mendengarkan bahwa dia akan menerapkan tarif 20% dari misalnya total kapital minyak yang diangkut, maka dia semua akan berteriak gitu. Saya kira itu juga akan menaikkan sekitar 20% harga energi dunia di luar perang ya, di luar perang, karena itu benar-benar terjadi dan itu dikuasai oleh Amerika. Ini yang sebetulnya yang kita lihat ya, dari banyak hal seolah-olah Amerika itu menjadi pahlawan ya, pahlawan untuk penyelamat bahwa Hormuz akan menjadi free. Saya kira tidak seperti itu. Kita bisa melihat bahwa potensi ekonomi itu sepertinya tidak bisa dielakkan. Pakar geopolitik dan keamanan nasional Wibawanto Nugroho Widodo melihat baik Iran dan AS sekarang memasuki fase baru konflik setelah gagal di meja perundingan. Mereka kini ingin menunjukkan kemampuan strategis sebagai pihak yang berpengaruh di kawasan dan mampu mengontrol Selat Hormuz. Sekarang ini bergeser menjadi kompetisi strategis, multidimensional, memperebutkan apa yang diperebutkan? Satu, menunjukkan bahwa masing-masing negara masih mempunyai kredibilitas dan deterrence yang disegani, itu satu. Yang kedua, mereka mempunyai kemampuan untuk mengendalikan kondisi di Teluk Persia. Yang ketiga, mereka mempunyai kemampuan secara de facto untuk mengendalikan Selat Hormuz. Yang keempat, mereka mempunyai kemampuan untuk menentukan regional security complex di Timur Tengah. Itu gambaran besarnya. Konflik AS Israel-Iran masih belum menunjukkan tanda-tanda selesai. Bahkan penyelesaian lewat dialog pun seakan menemukan jalan buntu. Namun para pihak yang terlibat diharapkan bisa kembali ke meja negosiasi agar konflik tak semakin merugikan masyarakat dunia. Masih bersama kami Prof. Jaka Triana, juga Pak Mahfuz Siddiq. Menyambung pertanyaan sebelum jeda tadi, sebenarnya sekarang bagaimana kita membaca posisinya Rusia dan Tiongkok misalnya sebagai ally dari Iran maupun Israel bersama dengan Amerika Serikat, Pak Mahfuz? Ya, sebenarnya apa yang terjadi di kawasan Teluk Persia ini, perang antara Iran dengan Amerika dan juga Israel, ini tidak terlepas dari aktor-aktor besar yang lain ya, yang ada di kawasan yang berbeda. Tadi sudah disebut Rusia dengan China. Rusia dan China dalam posisi punya kepentingan untuk mempertahankan eksistensi Iran, karena di kawasan Timur Tengah atau Asia Barat secara lebih luas, Iran merupakan satu-satunya kekuatan yang punya efek deterrent bagi kekuatan Amerika dan Israel di situ, yang secara geopolitik kan punya kepentingan berbeda dengan Rusia dengan China. Yang kedua, Rusia misalnya dalam konteks perang dengan Ukraine ini juga tidak ingin kemudian Amerika bisa reorientasikan kembali dalam waktu cepat seluruh kekuatan militer, politik dan ekonominya untuk menyelesaikan persoalan konflik di Eropa di bagian timur ini. Oleh karena itu kalau kita lihat sepanjang konflik di Teluk Persia ini masih berlanjut,
Trump kan lebih cenderung mendorong negara-negara Eropa atau sekutu NATO-nya untuk kemudian secara langsung menjadi avant-garde bagi Ukraine dengan menaikkan anggarannya, dengan melakukan deployment tentara di jalur depan wilayah tersebut gitu ya. Jadi Amerika memang berupaya mengurangi kehadirannya di Eropa dengan mendorong negara-negara sekutunya untuk membantu Ukraine menghadapi Rusia. Oleh karena itu menjadi unik memang Rusia tidak ingin perang di Teluk Persia ini segera selesai sehingga kemudian tidak ada kesempatan Amerika mereorientasi kekuatannya dan perhatiannya di kawasan Eropa. Tetapi pada sisi lain Rusia juga tidak ingin Iran ini kemudian hancur kekuatan militernya atau terkalahkan dalam konteks perang dengan Amerika dan Israel. Hal yang sama juga terjadi dengan China. China memang sangat terganggu terkait dengan terhambatnya suplai minyak ya ke negerinya. Oleh karena itu China kalau kita lihat membuat terobosan-terobosan misalnya jalur suplai bukan lagi lewat laut tapi lewat darat. Tetapi China memang tertolong ketika dia memiliki cadangan minyak yang cukup besar dan itu sebagainya didapatkan dari Rusia. Dan yang kedua ya diversifikasi sumber energi China yang relatif sudah cukup sukses ya dalam 1 dekade terakhir setidak-tidaknya. Tapi kalau kita lihat kepentingan Amerika dalam perang dengan Iran ini, ada intensi Amerika untuk memperpanjang situasi konflik ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat misalnya di kebijakan keamanan nasional Amerika tahun 2026, itu kan secara sangat jelas disebutkan bahwa musuh utama atau rival utama Amerika Serikat itu adalah China, bukan Iran, ya, atau bukan Rusia tapi China. Nah, dalam konteks rivalitas ini, Trump sudah secara bertegas dan berulang-ulang mengatakan bahwa perang Amerika dengan China adalah perang di sektor ekonomi. Jadi bagaimana caranya ya Trump atau Amerika berupaya untuk menghancurkan sendi-sendi kekuatan ekonomi China. Dan sekarang jalan yang paling mudah adalah dengan mencekik jalur suplai energi dari Timur Tengah. Jadi saya kira Amerika menggunakan perang di Teluk Persia ini ya untuk mencekik jalur energi atau suplai energi bagi China. Dan sangat mungkin ketika China sudah dalam kondisi yang kolaps secara ekonomi, maka Trump ya atau Amerika akan menciptakan satu hotspot baru, titik konflik baru di kawasan Indo-Pasifik atau secara lebih khusus di kawasan Laut Cina Selatan yang kalau kita lihat dalam beberapa bulan terakhir kan ada eskalasi ketegangan antar negara di kawasan tersebut. Ya, kalau ini menarik sekali yang tadi disampaikan Pak Mahfuz. Kalau dari sisi Prof Jaka soal ada titik konflik ekses dari apa yang terjadi antara Amerika Serikat dan Iran seperti apa? Ya, saya memberikan satu gambaran singkat seperti ini. Kalau kita melihat kekuatan-kekuatan di luar Amerika dan Iran, kalau tadi disampaikan Pak Mahfuz, itu intinya adalah kalau kita lihat Rusia, itu kan sebenarnya adalah sebagai ototnya Iran. Dia mensuplai alutsistanya, dia mensuplai teknologi pengayaan nuklir dan lain sebagainya, yang ini memberikan sinyal kuat bahwa ada support di situ. Lalu yang kedua, kalau kita lihat real politik yang terjadi dalam kerangka ekonomi, kita bisa membandingkan bahwa Cina itu adalah penyumbang duit atau kantong dompet tebalnya Iran. Kenapa? Karena Cina itu adalah pembeli minyak dari Iran yang sangat besar. Sehingga sekali lagi ini ada keterikatan dengan pihak-pihak ketiga yang sekali lagi ini pasti akan berdampak terkait dengan reaktualisasi keamanan ataupun geopolitik kawasan-kawasan yang memang menunjukkan eksistensi dari mereka. Saya juga sepakat dengan Pak Mahfuz tadi, intinya saat sekarang PBB secara formal itu tidak akan hadir di Iran. Kenapa? Karena kondisi perang antara Rusia dengan Ukraina itu masih ada. Lalu bagaimana sekarang ketegangan di kawasan Laut Cina Selatan dengan Cina, itu kan Cina sangat diuntungkan karena fokus Amerika saat sekarang ada di Iran.
saya kira China juga memainkan peran untuk quote-unquote menambah kelamaan atau durasi dari eskalasi konflik yang ada di Iran. Sehingga kesimpulannya adalah ketegangan yang terjadi di antara Amerika dengan Iran ini membuktikan ada pengaruh pihak ketiga yang saya kira tidak akan senang kalau konflik ini segera berakhir karena kepentingan mereka terjamin terhadap keberlangsungan perang kali ini. Lalu yang kedua adalah miskalkulasi atau salah perhitungan yang saya kira juga mempengaruhi eksistensi campur tangan dari para pihak yang sedang ada. Kalau kita lihat nanti ke depannya, misalnya terjadi satu miskalkulasi terkait dengan tadi apa yang disampaikan Pak Mahfud, misalnya korban sipil ataupun serangan yang ditujukan kepada civilians yang jumlahnya semakin banyak, saya kira eskalasi konflik pasti akan semakin panjang dan ini akan menyulitkan para pihak untuk ketemu dan mencapai kesepakatan. Sekali lagi, peace agreement saya pribadi tidak yakin akan tercapai sebagai ending dari peperangan ini, tapi yang terjadi pasti akan ada deal-deal baru selama nanti 60 hari ke depan tanpa ada satu mekanisme penjamin pelaksana seperti yang terjadi sebelumnya. Sehingga sebaiknya deal yang akan terjadi itu melibatkan pihak negara-negara teluk. Yang kedua, ada mekanisme pengawas pelaksana supaya siapa apa melakukan apa, kapan, di mana itu semakin jelas. Nah, siapa yang bisa membuka pintu deal agreement dalam waktu 60 hari ini? Kita akan bahas di Breaking News Kompas TV. Kami segera kembali. Beri makna pada siang hari Anda. Saatnya terhubung dengan informasi yang akurat dan terpercaya. Informasi terkini selengkapnya. Dari peristiwa penting di dalam negeri, hingga dinamika global yang memengaruhi dunia. Berita yang aktual. Kita ke sorotan pertama di redaksi kami, saudara. Kecelakaan beruntun melibatkan 5 kendaraan. Tajam dan mencerahkan. Kompas Siang. Setiap hari, pukul 11 siang. Live di Kompas TV. Kami telah menyiapkan berbagai informasi menarik hanya untuk Anda. Bersama saya Walachen, kita jelang kilas Kompas selengkapnya. Tiada alasan untuk tertinggal berita. Kejar kompilasi berita dan informasi terkini yang kami rangkum setiap hari. Suhu ekstrim mencapai 40 derajat Celcius juga melanda negara di Balkan Barat. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam. Live di Kompas TV. Aku mau nyobain langsung ramen yang ada di sini. Yuk. Hai, dozo. Wah, kaldunya tuh bener-bener mantep banget. Si French ramen ini dengan menggabungkan konsep ramen Jepang. フランス料理とラーメンを融合したかったというよりも、お客様に体験を届けたいと考えていました。Ekspansi ramen di Indonesia itu tuh makin meluas, apalagi dengan adanya ramen kaki lima kayak gini, bikin ramen itu tuh makin merakyat di kalangan masyarakat Indonesia. Cerita Rasa, Sabtu 18 Juli pukul 10:30 siang di Kompas TV. Momen libur sekolah mendorong peningkatan jumlah pengunjung di Museum Geologi Bandung hingga 2 kali lipat dibandingkan hari libur biasa. Siang hari, waktu yang tepat untuk mengakselerasi resapan berita dan informasi.
Pejabat Iran mengatakan serangan AS telah menewaskan lebih dari 35 orang dan melukai lebih dari 300 lainnya. AS dan Iran saling serang beberapa hari terakhir dan menebar ancaman baru ke Selat Hormuz. Serangan terbaru ini juga menjangkau daerah-daerah di sekitar ibu kota Iran, Teheran, untuk pertama kali. Iran membalas dengan tembakan rudal dan drone yang menargetkan Bahrain dan Kuwait. Rabu malam, rudal pencegat ditembakkan dari pangkalan militer Amerika Serikat di Irak untuk menghalau rudal-rudal Iran. Rudal pencegat diluncurkan ke target bercahaya di langit Erbil. Dilaporkan beberapa drone Iran berhasil ditembak. Militer Iran meluncurkan gelombang 9 operasi Thunderbolt sebagai balasan gugurnya 7 perwira angkatan darat Iran. Drone kamikaze diluncurkan menyasar radar, sistem komunikasi hingga depot bahan bakar di pangkalan Al-Azraq, Yordania. Sementara operasi Thunderbolt ke-10 menggunakan drone Arash ditujukan ke Bahrain dan Kuwait yang menyasar pertahanan udara serta hanggar yang mendukung pesawat Amerika. Dalam sebuah wawancara dengan Fox News, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan AS berencana meluncurkan serangan terhadap Iran dalam 2 hari dan serangan akan berlanjut hingga diinstruksikan berhenti oleh Trump. Trump menargetkan pembangkit listrik dan jembatan jika Iran tidak kembali ke meja perundingan. Literally 2 days ago we had a deal and then they broke it at the last moment. But we're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate. Sementara Iran mengancam balik. Mohammad Bagher Kalibaf, Ketua Parlemen sekaligus negosiator utama Iran, menyatakan bahwa militer Iran memiliki kebebasan penuh untuk mengambil tindakan terhadap agresi AS. Kalibaf menambahkan bahwa Amerika Serikat berupaya menggunakan kekuatan militer untuk melemahkan pengaturan Iran atas Selat Hormuz. Ancaman terhadap jalur perairan tersebut disebut Iran merusak kesepakatan sementara dan kini berisiko terjerumus dalam perang terbuka. Pernyataan Kalibaf dibacakan oleh presenter televisi Iran. مذاکرات با ایستادگی ترتیبات ایرانی تنگه هرمز را در تفاهمنامه تثبیت کردیم و آمریکا که به لحاظ حقوقی دستش خالی است می‌خواهد با زور این نظم را در تنگه هرمز کم اثر کند، ولی ما باید بایستیم تا حقوق ملت محقق شود. Dan kita masih bersama dengan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Gadjah Mada, Heribertus Jakatriana, dan pengamat geopolitik Timur Tengah Mahfuz Siddiq.
ini kita masuk ke paruh akhir soal siapa yang bisa membuka deal agreement dalam waktu 60 hari ini, Prof. Jaka. Yang pertama adalah yang kemarin juga melaksanakan fungsi itu. Saya yakin pasti walaupun kemarin diserang oleh Iran, Oman pasti akan menjadi penengah yang pertama, karena secara normatif Iran memiliki kedekatan dengan Oman memiliki kedekatan dengan Iran dan Amerika. Lalu yang kedua pasti Qatar. Qatar ini juga memiliki kedekatan dengan Iran, walaupun juga ada ketidakpercayaan dari Iran terhadap Qatar. Qatar juga memiliki kedekatan dengan Amerika. Dua negara ini saya kira pasti akan memainkan peran untuk sekali lagi nanti ini kan para pihak sedang gebuk-gebukan. Para pihak Amerika dengan Iran itu sedang saling serang. Pasti nanti akan ada suara tolong berhenti supaya kita bisa damai dan kita bisa duduk bareng lagi. Saya kira Oman, Qatar akan memainkan peran itu. Lalu yang ketiga, ketika nanti mereka sudah duduk, pasti akan ada yang pertama adalah deal-deal secara praktis dalam konteks untuk menghentikan kerusakan teknis yang bermuara satu pada negosiasi nuklir, yang kedua terkait dengan pembukaan penutupan Hormuz, dan yang ketiga pasti isunya kembali kepada sanksi yang diterima Iran oleh masyarakat internasional. Sehingga sekali lagi siapa yang akan memulai, saya kira adalah pihak yang paling dekat dengan situasi konflik yang ada di Iran dan dengan Amerika. Kedua negara ini plus negara UEA plus negara-negara GCC yang memiliki keterkaitan dengan keberlangsungan ekonomi, modalitas saluran minyak dan lain sebagainya. Sehingga sekali lagi titik tekan perbedaan kepentingan militer itu nanti yang pasti juga akan menjadi hal yang merintangi upaya-upaya yang dilakukan oleh negara-negara ini untuk duduk bareng membawa Amerika ke meja perundingan. Prof. Jaka, tapi momentum Oman dan Qatar bisa masuk sebagai pembuka jalan agreement ini apa ya biasanya yang harus ditunggu? Yang pertama adalah pernyataan resmi mereka bahwa eskalasi yang terjadi antara Amerika dengan Iran itu sungguh sangat mengganggu kepentingan ekonomi dan stabilitas kawasan. Ini bahasa-bahasa diplomasi yang saat sekarang itu adalah rutin dilakukan oleh Oman, Qatar terkait dengan kepentingan-kepentingan regional yang sangat terpengaruh oleh situasi ini. Sehingga sekali lagi Oman dan Qatar pasti akan memainkan sentimen dunia bahwa eskalasi konflik itu akan berpengaruh terkait dengan kepentingan masyarakat internasional, sehingga penarikan isu ini kepada masyarakat internasional menjadi senjata utama Oman dan Qatar untuk memulai mendinginkan situasi sebagai penengah, sebagai mediator untuk nanti antara Amerika dan Iran itu bisa duduk berunding kembali. Nah, kalau dari sisinya Pak Mahfuz, apa sebenarnya faktor pendorong atau penarik sampai nanti kita tiba di momen deal agreement ini mulai dibicarakan kembali? Iya. Ketika perang ini menjadi instrumen penekan atau pemaksa dalam proses perundingan, maka sebenarnya pertanyaan pentingnya adalah bukan siapa yang bisa berperan, tetapi apa yang bisa menentukan. Nah, menjawab hal ini, yang bisa menentukan itu pada akhirnya apa-apa yang merepresentasikan kepentingan pokok dari para pihak yang bernegosiasi, yang berunding sekarang ini. Kalau dari sisi Amerika dan Israel serta GCC, kepentingannya sederhana ya, dan sudah sangat jelas sejak dari awal. Mereka menginginkan kekuatan militer Iran lumpuh ya, terutama dari kemampuan persenjataan rudal dan drone-nya ya. Dan yang kedua, Iran tidak lagi punya intensi untuk melakukan pengayaan uranium menuju kepada persenjataan nuklir. Dua hal ini adalah kepentingan yang paling pokok dari Amerika, dari Israel, dan juga negara-negara Teluk. Kalau itu sudah tercapai, maka ini akan membawa mereka satu langkah menuju kesepakatan. Nah, dari pihak Iran sendiri, yang bisa mendorong mereka maju kepada kesepakatan adalah ketika kepentingannya tercapai. Apa? Yang pertama adalah kemampuannya secara efektif mengunci dua choke point dalam jalur lalu lintas pelayaran internasional, yaitu Selat Hormuz dan Bab el Mandab.
Kalau ini berhasil dilakukan secara efektif, ya nggak usah 60 hari, dalam 1 bulan saja ini betul-betul efektif dikunci oleh Iran bersama dengan Houthi misalnya, maka ini akan membuat katastrofi atau kekacauan yang sangat besar bagi banyak negara, bukan saja negara-negara Teluk, tapi banyak negara di dunia, yang kemudian ini menjadi faktor tekanan balik bagi para pihak untuk kemudian maju ke meja perundingan. Setidak-tidaknya banyak negara di dunia akan memaksa Amerika untuk maju satu langkah ke meja perundingan, karena Iran sendiri itu kan secara ofisial sudah menyatakan kami tidak akan menginisiasi untuk membuka kembali perundingan, ya, atau menginisiasi untuk meminta negosiasi lanjutan. Jadi inilah 2 faktor apa yang bisa menarik mereka, mendorong mereka menuju ke meja perundingan dan jalan menuju kesepakatan. Nah, persoalannya adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan. Ini yang kita tidak tahu. Seberapa besar endurance atau daya tahan Iran menghadapi gempuran militer yang sangat sistematik dari Amerika sekarang ini. Kita belum tahu. Masalahnya adalah kalau kemudian perang asimetris ini tetap dilakukan oleh Iran, lalu kemudian instalasi dan infrastruktur sipil di negara-negara Teluk ini diserang oleh Iran, maka ini ceritanya akan berbeda, ya. Ceritanya akan berbeda. Perang ini bisa lebih panjang dari jendela waktu 60 hari, ya, bahkan ya melewati batas waktu MOU yang akan jatuh di tanggal 17 Agustus. Jadi saya kira akan ada arrangement baru, akan ada upaya-upaya kesepakatan baru, ya, sepanjang para pihak tadi ingin memastikan bahwa target pokok mereka bisa tercapai. Di tengah para pihak yang tampaknya masih adu kekuatan, yang sebenarnya lebih deg-degan, kita salah satunya Indonesia. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, apa yang harus kita siapkan, karena pada saat Selat Hormuz ditutup beberapa waktu lalu itu membuat kita jangan sampai mengulang lagi Februari saat kita bingung jalur energi ditutup. Nah, apa yang harus disiapkan ya Pak Mahfuz soal ini? Ya, yang pertama kita harus melakukan mitigasi bahwa konflik ini tidak akan selesai dalam waktu dekat. Dan yang kedua, kalaupun konflik di kawasan Teluk Persia ini bisa segera berakhir, maka ada kemungkinan konflik ini akan bergeser ke kawasan yang jauh lebih dekat dengan kita, yaitu di kawasan Laut Cina Selatan, dan ini nanti terkait dengan Selat Malaka, karena ini adalah jalur pelayaran internasional yang lebih strategis juga bagi kepentingan China, aktor besar yang sekarang ini menjadi rival Amerika. Jadi saya kira penting bagi kita di Indonesia, terutama para pemimpin dan pengambil keputusan, memitigasi betul potensi-potensi dan ancaman yang bisa muncul ketika konflik di Teluk Persia ini berlangsung lebih lama, atau ketika dia bergeser menjadi konflik baru yang lebih dekat di kawasan kita. Yang kedua adalah Indonesia atau pemerintah harus melakukan repositioning secara strategis, ya, dalam konteks kepentingan nasionalnya dan dalam konteks kepentingan geopolitiknya. Kenapa? Karena kalau dari sekarang kita tidak bisa mengambil posisi yang tepat, jangan sampai kemudian ketika konflik ini meluas di kawasan yang dekat dengan kita, secara langsung atau tidak langsung kita menjadi para pihak yang terlibat dalam konflik. Misalnya, ini ada Prof. Jaka kebetulan, ya. Misalnya ketika Amerika mendesak betul agar Indonesia menyiapkan fasilitas lapangan terbang di Majalengka untuk tempat perawatan pesawat-pesawat militer Amerika, ini kan bukan hanya persoalan fasilitasi dalam konteks kerjasama di sektor pertahanan. Masalahnya adalah ketika ada konflik di kawasan ini, gitu ya, di kawasan Indo-Pasifik atau di kawasan Laut Cina Selatan, lalu kemudian pesawat-pesawat terbang tempur Amerika ini menggunakan pangkalan lapangan terbang yang ada di kita, apakah kemudian kita masuk menjadi para pihak dalam konflik itu? Nah, itu yang harus dari sekarang mulai dimitigasi, dikalkulasi, sehingga kita menentukan betul bagaimana posisi strategis Indonesia ke depan. Pak Jaka, singkat saja. Yang pertama, lesson learned dari yang kemarin adalah
buat Indonesia satu, pernyataan-pernyataan resmi harus lebih bijaksana, harus lebih kontekstual dalam kerangka menyikapi situasi yang terjadi. Lalu yang kedua, saya kira diversifikasi penguatan ketahanan energi, pangan dan lain sebagainya itu perlu dipikirkan supaya dampak langsung dari perang antara Amerika dan Iran itu bisa kita mitigasi secara nasional dan faktual. Ya, ini yang kita harapkan, kitanya bersiap karena kita tidak tahu, masih uncertainty yang kita hadapi, masih ketidakpastian yang ada di depan, tapi harapan deeskalasi terjadi ya masih terus kita harapkan hingga saat ini meskipun ya cukup sulit juga. Terima kasih Damai Pak itu indah Mahfuz. ya Mbak Friska. Ya? Damai itu indah. Betul, damai itu indah. Terima kasih Pak Mahfuz, terima kasih juga Prof. Jaka sudah hadir di Breaking News Kompas TV. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Mahfuz, Mbak Friska, salam sehat selalu, sampai jumpa. Sampai jumpa. Dan saudara, ini jadi akhir Breaking News Kompas TV kali ini. Saya Friska Clarissa pamit undur diri, selamat pagi, sampai jumpa.